Israel dan Hamas saling serang di jalur Gaza usai bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Israel dan Hamas saling serang pada Senin 18 April dan Selasa 19 April pagi di jalur Gaza. Pertempuran bermula dari sebuah roket yang ditembakkan ke Israel pada Senin dari Gaza ditembakkan jatuh oleh pertahanan anti-roket Israel. Sirine terdengar di daerah sekitar jalur Gaza. Satu roket ditembakkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Roket itu dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, kata militer Israel dikutip dari AFP. Belum ada laporan tentang korban jiwa atau luka-luka. Kemudian Israel pada Selasa 19 April pagi melancarkan serangan di jalur Gaza untuk membalas tembakan roket ditembakkan, kata saksi mata dan Hamas. Pesawat Israel menghantam jalur Gaza Selatan, kata saksi mata. Sementara sayap bersenjata Hamas mengumumkan bahwa mereka menembaki pesawat Israel. Selamat kepada orang-orang perlawanan yang menghadapi jet tempur dengan pertahanan anti pesawat kami, kata juru bicara Hamas Hazem Qasim, seraya mengklaim serangan Israel menghantam situs kosong. Para saksi dan sumber keamanan di jalur Gaza melaporkan tidak ada korban luka dari serangan itu yang terjadi tidak lama setelah sistem pertahanan udara Iron Dome Israel mencegat tembakan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Menanggapi serangan itu, jet tempur IDF menyerang situs manufaktur senjata organisasi teroris Hamas di jalur Gaza, kata tentara Israel. Serangan roket dan serangan udara balasan terjadi setelah bentrok di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem antara polisi Israel dan warga Palestina yang melukai lebih dari 170 orang, sebagian besar demonstran Palestina. Bentrok Al-Aqsa bertepatan dengan bulan suci Ramadan untuk umat muslim dan festival Paskah Yahudi. Pemerintah Israel pimpin Naftali Bennett berulang kali menyatakan pasukan keamanan memiliki kebebasan menangani para demonstran. Adapun Hamas yang menguasai Gaza pada hari Minggu memperingatkan Al-Aqsa adalah milik kami dan milik kita sendiri, lalu bersumpah untuk membela hak warga Palestina beribadah di sana. Rusia panggil dubes Israel untuk Moskow protes sikap rezim Zionis. Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Minggu 17 April memanggil Duta Besar Israel di Moskow, Alexander Ben-Zvi, untuk menegurnya atas pernyataan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid tentang Rusia. Laporan itu diungkapkan Haaretz. Pertemuan yang dijadwalkan Senin 18 April menurut media Israel akan menjadi teguran diplomatik biasa atas kritik terhadap perang Rusia di Ukraina. Kami mencatat serangan anti Rusia lain yang dilakukan pada 7 April oleh Menteri Luar Negeri Yair Lapid dalam konteks dukungan negaranya terhadap resolusi Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia. Kemlu Rusia menambahkan, kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik. Ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, konflik Palestina-Israel, papar Kemlu Rusia. Sejumlah pejabat Israel menurut Haaretz khawatir hubungan mulai merenggang dan khawatir tentang serangan udara Israel di Suriah. Pernyataan Rusia itu cukup mengutip pendudukan ilegal dan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel dan mengecam blokade Israel yang berusia 15 tahun di jalur Gaza. Lapid menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Israel pekan lalu mendukung mosi PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Erdogan kutuk intervensi Israel di Masjid Al-Aqsa.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas mengenai insiden bentrokan di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Kepada Abbas, Erdogan mengatakan dia mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di tempat suci tersebut. Dilansir dari kantor berita Reuters Senin 18 April, komentar Erdogan itu muncul di tengah upaya Turki dan Israel dalam beberapa pekan terakhir untuk menormalkan hubungan mereka yang telah lama tegang. Sebelumnya, pada hari Jumat 15 April, sedikitnya 152 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi anti huru-hara Israel di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, sebagian besar cedera warga Palestina disebabkan oleh peluru karet, granat kejut dan pemukulan dengan tongkat polisi. Selama panggilan telepon kami, saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa, bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Turki selalu mendukung Palestina. Erdogan kemudian mengatakan dia telah membahas perkembangan di Al-Aqsa dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonius Guterres. Erdogan menambahkan bahwa intervensi dan provokasi Israel memiliki hasil yang tidak dapat diterima mereka juga. Ujar Erdogan membahas kemungkinan langkah bersama untuk perdamaian regional. Turki di masa lalu telah meluncurkan berbagai inisiatif di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama OKI terkait tindakan Israel terhadap Palestina dan kebijakannya mengenai Yerusalem atau statusnya. Turki yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina mengatakan pihaknya yakin pemulihan hubungan dengan Israel juga akan membantu menemukan solusi untuk masalah ini. Namun Turki juga menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan komitmen kepada Palestina untuk hubungan yang lebih baik dengan Israel. Awal bulan ini, Erdogan telah mengatakan kepada Presiden Israel Isaac Herzog yang juga ditemuinya di Ankara bulan lalu bahwa Ankara mengharapkan pihak berwenang Israel untuk peka terhadap Al-Aqsa selama Ramadan dan menekankan pentingnya mengizinkan warga Palestina memasuki Israel.